Halo, selamat sore semuanya. Oke, kita akan mulai materi kita hari ini ya. Dulu saya mau coba lihat dulu sekilas nih hasil tryout kalian. Mayoritas sudah bagus ya. Tinggal ada beberapa yang masih di zona merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, 10 dari 27 berarti lebih dari 50%-nya udah di zona kuning dan zona hijau ya. Nanti kalau ada waktu lah kita bahas satu persatu ya, karena ini banyak jadi kayaknya habis waktu kalau kita bahas progres dari tryout. Tapi kalian sudah megang hasil tryout semua kan? Halo? Cik cik. Sudah ya? Sudah megang hasil tryoutnya ya? Ya Kak. Oke, nanti bisa dilihat di situ di progresnya, apakah dia progres atau naik atau dia justru malah regress ya. Tapi kalau saya lihat sih sebagian besar udah progres. Beberapa aja yang 1, 2 ya progres sih kebanyakan ya. Bagus. Yang sudah progres terus dipertahankan progresnya, ditingkatkan lagi naiknya ya. Yang masih regress ya coba dikejar lagi ya, biar nanti di tryout berikutnya minimal udah zona kuning minimal ya, udah nggak ada lagi yang di merah gitulah. Oke, segitu aja. Kita hari ini akan bahas tentang hydrosphere. Belum saya share screen. Oke, kita hari ini akan bahas hydrosphere. Suara saya jelas nggak? Halo? Jelas Kak. Jelas ya, soalnya hujan juga nih, takut sinyalnya naik turun ya. Biasa kalau hujan itu sinyal biasanya ya gitulah ya. Nanti kalau kurang jelas langsung tanya ya. Kita akan bahas tentang hidrosfer. Hidrosfer ini kan lapisan perairan. Nah, di hidrosfer ini kita bagi menjadi dua ya. Ada hidrologi, ada oceanografi. Ya, oceanografi. Kalau hidrologi ini mempelajari perairan darat, ya, perairan yang ada di darat ya. Sungai, danau, rampak, air tanah. Kalau oceanografi ini ngomongin perairan laut. Ya. Ini membicarakan tentang lautan ya. Terus ada arus, gelombang, salinitas. Terus ada sebaran-sebaran arus laut, morfologi dasar laut. Itu nanti kalau kita sempat kita bisa bahas semua. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke siklusnya ya. Saya harap sih udah hafal semua kalau ngomong siklus hidrologi. Siklus hidrologi, siklus lautan ya, siklus air, bukan siklus lautan, sorry, siklus air ya. Siklus air ini merupakan siklus yang tertutup artinya ini siklus tertutup ya, artinya jumlah air itu tetap, artinya jumlah air selalu tetap, nggak pernah berkurang, nggak pernah bertambah ya. Jumlah air ini tetap, air itu hanya berubah bentuk ya, tetap berubah bentuk dan berpindah posisi ya. Kadang ada di bagian sini permukaan bumi, ada di bagian sini, jadi ya jumlahnya tetap stabil jumlahnya dari masa ke masa, nggak pernah berubah. Langsung aja kita masuk ke siklusnya, saya gambar sedikit. Oke. Penguapan dari laut, ini air laut ceritanya ya. Kalau air laut di sini dia menguap. Penguapan dari laut apa namanya? Ya, penguapan itu namanya evaporasi. Ini dipengaruhi oleh penyinaran oleh matahari ya, dan luasnya perairan. Semakin luas perairan, semakin panas suhunya, otomatis evaporasi akan semakin besar. Atau evaporasi ini pengertiannya itu penguapan dari material abiotik. Penguapan dari sungai, laut, danau itu namanya evaporasi. Itu kan abiotik ya. Nanti uap air di udara dia berubah menjadi awan.
Perubahan uap air menjadi awan namanya kondensasi. Ya, kondensasi. Lalu nanti ketika sudah kondensasi, nanti awannya jenuh terhadap uap air gitu ya, nanti berpotensi turun hujan. Kalau hujan namanya apa? Ada apa nggak? Hujan nama ilmiahnya itu presipitasi. Penguapannya di laut, hujannya di laut, ini siklus pendek. Ya. Jadi siklus pendek itu penguapan di laut, hujannya di laut gitu ya. Lalu nanti awan bergerak sampai ke daratan, di daratan dia tambah ini ada pohon ceritanya ya, vegetasi. Nanti pohon juga kalau kena matahari dia proses fotosintesis hasilnya juga uap air. Proses penguapan dari tanaman, proses penguapan dari biotik itu namanya transpirasi. Ya, transpirasi. Awan bergerak sampai ke darat, ya, ini namanya adveksi, pergerakan udara horizontal, adveksi. Lalu mendapat tambahan uap air dari transpirasi, potensi turun hujan. Hujan nggak berubah namanya, tetap presipitasi. Ya. Nanti hujannya jatuh di darat itu siklus sedang, ya, siklus sedang atau siklus menengah. Lalu nanti curah hujan yang jatuh di permukaan bumi ada yang mengalir di permukaan, ya. Mengalir di permukaan ini namanya runoff, ya. Aliran-aliran permukaan atau surface runoff lengkapnya. Ada lagi yang diserap ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah. Ini namanya infiltrasi. Infiltrasi dia masuk lagi ke dalam tanah, ya. Lalu di dalam tanah dia juga mengalir sampai ke laut, ya. Ini namanya perkolasi. Itu ya, infiltrasi masuk, perkolasi mengalir sampai ke lautan. Lalu awan nanti didorong lagi ke atas pegunungan tinggi, hujannya berubah menjadi hujan salju, ya. Nanti saljunya mengendap di atas pegunungan tinggi, mencair jadi gletser. Ini siklusnya siklus panjang. Ada yang mau ditanyain? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Oke. Sorry. Bu. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, materi berikutnya kita akan bahas tentang sungai. Ya, sungai yang pertama kita bahas itu klasifikasinya ya. Klasifikasi sungai berdasarkan sumber air. Kalau berdasarkan sumber air, klasifikasi sungai itu ada yang pertama ada sungai hujan, ya. Sungai hujan, ada yang kedua ada sungai gletser, yang ketiga ada sungai campuran. Kalau sungai hujan itu sungai yang terjadi karena adanya turun hujan. Itu ya, ada dari sumbernya ada dari air hujan. Mayoritas sungai di dunia memang sungai hujan itu ya, lebih banyak, paling banyak dominan itu sungai hujan. Ini dari air hujan. Kalau sungai gletser ya, ini disebabkan oleh adanya pencairan es ya. Pencairan es. Di Indonesia nggak ada sungai gletser yang seluruhnya gletser gitu, nggak ada ya. Di Indonesia adanya sungai campuran. Ini dari hujan plus gletser. Gitu ya. Ada di Papua, kita punya sungai Membramo, itu sungai campuran ya. Mendapat gletser dari puncak Jaya, mendapat curah hujan di bagian tengah dan bagian hilir sungai. Itu berdasarkan sumber air. Berikutnya
berdasarkan debit sungainya, ya, debit sungai, keberadaan air sungainya ya. Ada sungai permanen, ya. Sungai permanen ini yang debitnya tetap sepanjang tahun, debitnya tetap sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun. Ya. Yang kedua ada sungai periodik. Periodik ini ketika musim penghujan dia banyak ya. Musim penghujan dia airnya banjir atau banjir gitu ya. Lalu musim kemarau nanti airnya surut. Itu sungai periodik. Berikutnya ada sungai epimeral. Ini sungai yang berair, ya. Sungai ini berair ketika hujan. Ketika hujan, ya. Jadi kalau dia nggak hujan, ya nggak berair sungainya gitu ya. Biasanya kalau sungai epimeral ini terdapat di daerah savana, ya, di daerah savana. Jadi dia hanya berairnya ketika hujan itu turun. Nanti ketika hujannya udah selesai ya, perlahan sungainya hilang. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut ya. Berikutnya pola aliran sungai. Ya, kalau berbicara tentang pola aliran sungai, ya, ini dipengaruhi oleh morfologi sungai. Jadi ibaratnya sungai itu kan selalu mengikuti air itu kan selalu mengikuti bentuk wadahnya ya. Nah, pola ini ya tergantung bentuk wadahnya seperti apa gitu ya, atau bentuk morfologi. Ini dipengaruhi oleh morfologi daratan. Morfologi daratan. Gitu. Yang pertama ada pola dendritik. Pola dendritik ini kita temui di wilayah dataran. Ya, dataran. Wilayah-wilayah datar, ya, otomatis sungainya memiliki pola dendritik. Nah, ini dia bentuknya seperti ini yang kayak pohon gitu ya, cabangnya banyak ya. Karena wilayah datar memiliki karakteristik batuan homogen, ya, sehingga sungainya lebar, ya, sebarannya lebar. Itu dendritik. Yang kedua ada sungai radial. Nanti radial ini kita bagi lagi menjadi dua. Ada sentrifugal, ya, ada sentripetal. Bedanya arah alirannya. Ya. Kalau sentrifugal dia alirannya menyebar atau menjauhi pusat ya, menjauh dari pusat ya, menjauhi pusatnya. Kalau sentripetal menuju pusat, menuju pusat. Gambarnya begini. Ini sebuah sumbernya, ya, sumber airnya. Nanti sungai-sungainya menjauhi dari pusat tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sentripetal, dia menuju pusat. Nah, dari segala arah, ya, sungainya masuk ke dalam situ. Oke, itu ya bedanya ya. Pertanyaannya, di antara sungai radial, sentrifugal, dan sentripetal, mana yang memiliki potensi banjir lebih besar? Yuk. Halo? Sentripetal kan, tak? Kenapa sentripetal? Karena kan kalau sentrifugal itu airnya nyebar gitu nggak sih? Oke, kalau sentripetal memusat gitu ya. Nah, Iya, biasanya memang sentripetal daerah-daerah cekungan. Daerah cekungan tahu ya, kayak mangkok gitu ya, otomatis air akan menuju ke daerah tersebut.
Nah, itu akan potensi terjadi banjir. Gitu. Kalau sentrifugal justru nggak banjir karena biasanya pusatnya di daerah dataran tinggi, danau-danau di dataran tinggi atau danau-danau di atas pegunungan, gitu ya. Sehingga air danaunya nanti akan menyebabkan sungai-sungai itu menjauh dari danau tersebut karena dataran tinggi, gitu kan. Itu radial. Berikutnya ada trellis. Yang tiga ya, ada trellis ya. Ini daerah lipatan. Sinklinal dan antiklinal ya. Sinklinal dan antiklinal. Itu daerah lipatan. Ya. Dia mengalir di daerah-daerah sinklinal. Ya. Sinklinal kan lembahnya ya. Jadi gini. Ini puncak, ini lembah, ini puncak, ini lembah, ini puncak, ini lembah. Sungai-sungai yang ngalir di sini nih, ini sungai, ini sungai, nah ini sinklinal, ini sinklinal, ini sinklinal, gitu ya. Ini antiklinal, ini antiklinal nih, otomatis nggak ada sungainya, gitu ya. Ini antiklinal, antiklinal, puncak, lembah, lembah nanti ngalir sungai, puncak lagi, lembah lagi ngalir sungai, gitu ya. Ini juga, ini puncak, ini lembah, ngalir sungai. Ini antiklinal, ini sinklinal, itu trellis. Ya, berikutnya di sini deh semua. Berikutnya ada rektangular. Rektangular. Kalau sinklinal daerah, sorry, kalau trellis daerah lipatan, rektangular daerah patahan. Kalau sinklinal, antiklinal itu lipatan, kalau patahan itu dia horse graben. Dia mengalir di slang atau grabennya ya, di slang atau di bagian grabennya. Tuh, di bagian lembah-lembah dari patahan. Mirip bentuknya ya dengan trellis. Bedanya di sini nanti, sorry, di sini nanti tidak terlihat sungai-sungai utamanya ya, karena terlalu banyak aliran-aliran sungainya. Karena daerah patahan dia karakteristiknya mudah sekali ditembus oleh air ya, daerah-daerah patahan. Dan biasanya juga di bagian sungai rektangular ini ada kalau di peta itu ada garis yang putus-putus. Ya, ada garis putus-putus, artinya sungai tersebut mengalirnya di dalam tanah. Gitu ya. Biasanya dia mengalir di daerah patahan berupa lereng-lereng kars ya, daerah-daerah kars. Sehingga sungai-sungai itu masuk ke dalam tanah melalui goa-goa itu ya, goa-goa. Ada aliran sungai di dalam goa atau di dalam tanah itu. Itu rektangular. Berikutnya ada Sungai Pinate. Ya. Ini ngalirnya di bagian tebing ya. Tebing atau lereng yang curam ya. Bedanya dengan dendritik lereng landai, lereng datar. Kalau Pinate ini lereng yang miring ya, sehingga dia tidak punya potensi untuk yang nyebarnya itu lebar gitu ya. Jadi nyebarnya dia itu sempit. Cabang-cabang sungainya dia sempit, menyirip gitu. Beda dengan dendritik ya. Kalau dendritik tadi kan dia yang ini ya, dia lebar gitu ya, cabangnya menyebar menjari gitu ya, lebar ya. Kalau di Pinate dia nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi lebih ke menyirip gini ya. Yang terakhir ada aliran Anula. Ini ngalirnya di daerah Kubah atau Dom ya. Dom itu kubah gunung di bagian kerucut gunungnya ya, di bagian kerucut, jadi nanti sungainya nanti dia muter. Kalau sungai-sungai yang gambarnya bulat gitu ya, bulat itu Anula. Ada yang mau ditanyain dari pola aliran sungai? Halo? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Masih di sungai. Lalu ada sungai berdasarkan arah aliran ya.
arah aliran sungainya. Berarti ini berhubungan dengan kemiringan lerengnya ya. Ini lerengnya seperti ini ya. Ada sungai-sungai yang searah lereng. Kalau dia searah lereng, dia konsekuen. Ya. Ada lagi yang memotong lereng. Kalau yang memotong lereng ini subsekuen. Ya. Ada yang sejajar lereng ya. Tapi dia bukan di sungai utama. Kalau konsekuen itu sungai utama, ya. Jadi ada sungai utama, di sebelahnya ada aliran sungai lagi, ya, yang searah itu namanya resekuen. Resekuen, ya. Lalu ada yang berlawanan lereng, dia ngalirnya ke atas, ini obsekuen. Katanya kata dasar opposite, jadi obsekuen. Ya, ada yang nggak beraturan. Yang nggak beraturan itu ini insekuen. Kita gampangnya menghafalnya serangga itu inseks ya. Insek itu dia kalau terbang dia nggak beraturan gitu ya, kemana aja arahnya. Nah, itu insekuen, sama kayak sungai, insekuen. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak kita lanjut. Kita lanjut ke karakteristik ya. Karakteristik sungai bagian hulu dan bagian hilir ya. Kita akan bahas di sini hulu dan hilir. Kalau dari segi morfologi ya, hulu ini ibaratnya bagian sungai muda ya, sungai muda itu hulu. Kalau sungai tua itu bagian hilir. Itu sebutannya. Jadi kalau tanya sungai-sungai muda bermorfologi muda berarti ngomongin hulu. Ya. Kalau ngomongin sungai-sungai tua berarti ngomongin hilir, gitu aja gampangnya. Ya. Sungai di bagian hulu itu memiliki karakteristik pertama arusnya deras, pasti. Ya. Arus deras. Kalau di bagian hilir dia arusnya lemah. Arus yang lemah. Karena memiliki arus deras sehingga erosinya erosi vertikal. Ya. Kalau di bagian hilir nanti dia memiliki erosi lateral. Erosi lateral atau dia erosi tepi, bagian pinggir atau erosi horizontal. Gitu ya. Lalu karena erosi vertikal sehingga nanti dia bentuk lembah sungai bentuknya dia V. Ya. Kalau bagian hilir dia erosinya bentuknya U atau dia bentuk parabola. Ya. Lalu sungai-sungai di bagian hulu dia punya yang namanya air terjun ya, berpotensi munculnya air terjun. Lalu berpotensi munculnya jeram. Jeram tahu ya. Nanti kalau jeram itu nanti buat olahraga arung jeram. Itu ya. Kalau di bagian hilir, di bagian hilir nanti dia ada terbentuk yang namanya meander. Meander. Bentar dulu ya, nih anak saya. Bentar dulu, bentar. Halo. Oke, kita lanjut ya. Sorry ya. Tadi ada biasa lah. Aduh. Lanjut. Ada meander. Meander itu tahu ya. Meander itu kelokan sungai. Jadi kalau sungai itu mulai berkelok-kelok ya, itu di bagian hilir. Tengah juga ada tapi sedikit ya. Bagian tengah sampai bagian hilir. Tapi lebih dominan terbentuk meandering itu di bagian hilir. Di bagian bawah yang dimana morfologinya itu udah mulai datar gitu ya. Jadi dia berkelok, tidak bisa mengikuti arah
perubahan bentuk morfologi gitu ya, dia akan berbelok. Lalu nanti berpotensi munculnya yang namanya oxbow lake. Nanti saya bahas sih di morfologi sungai ya. Oxbow Lake. Oxbow Lake itu danau tapal kuda ya. Nanti saya gambarin bentuknya. Lalu ada juga berpotensi di bagian hilir itu tepatnya lebih di muara ya. Di muara sungai itu terbentuk namanya delta. Endapan-endapan yang ada di muara sungai ya, di bagian hilir. Itu dia karakteristik sungai-sungai di bagian hulu dan di bagian hilir. Ada yang mau ditanyain? Halo? Belum? Kalau nggak ada kita lanjut ke morfologi sungainya. Ya, kalau ngomongin morfologi sungai kita langsung gambar di bagian meanderingnya. Ini ceritanya sungai ya. Ya, ini bagian lautnya ya. Nanti ada endapan ya di bagian muara sini nih. Ini namanya delta nanti. Ya. Lalu kadang juga ada endapan di bagian sini ya. Ini endapan. Jadi kayak bagian meandernya terpotong ya, sehingga air yang di sini nanti terjebak ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini jadi oxbow lake. Oxbow lake ya. Danau tapal kuda. Ini danau tapal kuda oxbow lake. Gitu ya. Lalu ada endapan lagi di bagian tengah sungai. Ya, saya gambarnya putus-putus karena dia cuma kelihatan ketika sungainya surut. Ini namanya gosong. Gosong sungai. Ya. Kalau kelokan-kelokan ini namanya meander ya. Meander, kelokan-kelokan sungai. Ada yang mau ditanyain dari morfologi sungai? Ayo kalau ada boleh sebelum kita masuk ke yang lainnya. Lanjut ya, kalau nggak ada kita lanjut. Sungai selesai ya, sungai selesai. Berikutnya kita akan bahas tentang danau. Danau ya. Danau kalau dari segi klasifikasi, oh iya, kalau dari segi keilmuan, ilmu-ilmu yang membahas tentang danau itu limnologi. Limnologi salah satu cabang dari hidrologi ya. Itu ada limnologi, limnis. Danau itu limnis ya, kalau di bahasa geologinya danau itu limnis. Nah, klasifikasi dari danau gitu ya. Danau ini klasifikasinya yang pertama ada danau tektonik. Danau tektonik, danau-danau yang terbentuk akibat proses endogen patahan ya. Patahan ya, danau-danau patahan itu tektonik. Contohnya yang terkenal itu ada Danau Singkarak. Singkarak ya di Sumatera Barat ya, itu danau patahan. Yang kedua ada danau vulkanik. Ini danau vulkanik ini danau-danau kawah ya, akibat letusan, akibat terbentuknya kawah gunung berapi gitu ya. Berarti akibat letusan atau erupsi. Ya, erupsi dari berapi. Contoh yang terkenal itu ada danau Kelimutu ya. Yang danau tiga warna itu di atas gunung itu ya di Nusa Tenggara. Lalu ada lagi danau ini apa? Danau yang di Gunung Batur ya, Danau Batur. Ada lagi danau yang jadi latar film 5 cm itu Ranokumbolo ya. Rakum ya, Rakumbo. Ya. Ada lagi danau Segar Anak di Gunung Rinjani. Ya, Segar Anak.
dia, danau vulkanik. Berikutnya ada danau tektovulkanik ya. Kalau ngomong danau tektovulkanik berarti ini campuran ya. Tektovulkanik ini dari patahan plus letusan ya. Biasanya letusan dulu sih, letusan gunung berapi, lalu dari letusan itu terjadinya patahan. Contohnya danau Toba yang paling besar di Indonesia ya. Danau yang paling besar itu Danau Toba karena terbentuk akibat ledakan gunung ya, letusan eksplosif. Setelah meletus gunungnya datarannya patah atau ambles. Udah kalau dia ambles, isi hujan lama-lama aja jadi genangan yang luas itu danau. Ya, berikutnya ada danau buatan. Danau buatan. Ini namanya waduk atau setu ya. Ada setu, ada waduk. Contoh yang terkenal ini ada waduk Jatiluhur. Jatiluhur, ada lagi waduk Gajah Mungkur ya. Yang luasnya cukup luas ya Gajah Mungkur. Ada kalau di Jakarta itu ada Setu Babakan ya, Setu Babakan Jakarta Selatan. Itu dia. Kalau di Ciputat itu ada Setu Gintung ya, itu juga semua itu waduk-waduk buatan ya. Itu waduk atau danau buatan. Ada yang mau ditanyain tentang danau? Perbedaan laut dengan danau jelas ya. Kalau danau itu dia air asin, air tawar. Kalau waduk itu dia kalau laut air asin. Gosong semacam apa? Gosong itu enggak pakai pulau. Kita balik sini berarti ya. Kayak pulau tapi dia di sungai gitu ya. Gini. Sabar. Gosong sungai. Ini dia gosong sungai. Belum saya share ya. Sorry. Kelihatan nggak? Ini ya. Ini gosong sungai nih. Kayak pulau gitu ya, endapan digosong. Ini juga sama. Kalau ini gosongnya itu ini bagian ininya nih. Ini gosong nih. Ya, ini endapan di bagian tengah-tengah sungai. Gitu ya. Kalau mana lagi ya? Ini juga ini gosongnya banyak banget ya, banyak banget. Ini nama polanya jadi braided stream ya. Braided stream terbentuk karena banyaknya gosong di bagian dataran di wilayah sungai yang datar. Ini gosong ya. Ini gosong jadi kayak alirannya kayak anyaman. Kalau dari atas itu dia kayak anyaman ya. Anyaman atau kepangan rambut gitu ya, kayak anyaman lah gampangnya. Karena banyaknya gosong-gosong ada endapan-endapan di bagian tengah sungainya. Itu ya. Itu gosong endapan-endapan sungai. Lanjut kita balik lagi ke materi kita. Sabar. Oke, makasih sama-sama Nadia. Lanjut kita. Danau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut ya. Berikutnya kita akan bahas tentang rawa. Ya, rawa itu bedanya rawa dengan danau. Kalau danau itu genangannya banyak atau volume airnya besar, gitu ya. Kalau rawa enggak, dia cuma ada genangan air
di daratan gitu ya, itu rawa. Lalu rawa dia memiliki sifat karakteristik yang sifat airnya itu asam, ya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsumsi, itu nggak bisa, ya, karena sifat airnya dia asam, kurang baik lah ya kalau untuk kehidupan ya air rawa itu ya. Lalu kalau dari klasifikasinya dia kita bagi dua aja. Yang pertama ada rawa air asin ya, rawa pesisir, daerah asin ya kalau pesisir ya. Ada rawa pesisir, salah tulisan saya pakai. Rawa pesisir sama ada rawa pedalaman. Kalau pesisir berarti letaknya ini berbatasan dengan laut ya, berbatasan dengan perairan laut. Nanti kita bahas setelah ini perairan laut ya, perairan laut. Kalau rawa pedalaman berarti letaknya terletak di dalam daratan ya, terletak di pedalaman daratan. Pertanyaannya, dari kedua jenis rawa ini mana yang memiliki kadar asam yang paling tinggi? Mana yang keasamannya lebih tinggi antara pesisir dan pedalaman? Yuk, siapa yang mau jawab? Mana yang keasamannya lebih tinggi? Aman, Kak. Pedalaman? Iya. Kenapa pedalaman? Soalnya banyak tumbuhan, nanti kalau misalnya jatuh ke rawa itu kan pelapukannya nggak sempurna jadi asam. Oke. Kalau pesisir nggak ada tumbuhan? Jarang ada. Jarang ada. Boleh sih, betul jawabannya, tapi masih kurang lengkap. Kenapa lebih dalam? Kenapa lebih asam rawa pedalaman? Karena kalau rawa pesisir terjadi ada siklus airnya, ada pergantian airnya, ya nggak? Di pesisir kan nanti kena pasang surut, ya kan? Artinya ada input, ada output air di situ, ada perputaran air, sehingga kadar asamnya itu tidak seasam, tidak setinggi rawa-rawa pedalaman. Kalau rawa pedalaman ya udah airnya gitu-gitu aja gitu loh ya, mendapat tambahan dari hujan, nggak ada keluaran atau outputnya, menggenang, tambah tadi dari tanamannya jauh lebih banyak rawa-rawa pedalaman ya, pelapukannya jadi lebih nggak sempurna, sehingga kadar asamnya di rawa-rawa pedalaman itu jauh lebih tinggi dibandingkan rawa pesisir gitu ya. Dan rawa pesisir dia sudah punya salinitas, dia sudah punya kadar garam ya, karena ada pasang surut tadi. Itu pengaruhnya, perbedaan ya. Ada yang mau ditanyain dari rawa? Kalau di Pulau Sumatera, rawanya letaknya di pantai timur atau pantai barat? Ayo, kalian harus tahu morfologi Pulau Sumatera berarti. Mana yang banyak dataran rendahnya, timur atau barat? Timur. Timur. Oke, good. Ya, timur. Kalau di Pulau Jawa, utara atau selatan? Utara, Pak. Oke, good. Kalau Kalimantan hampir seluruhnya ya. Hampir seluruhnya Kalimantan itu ya potensi munculnya rawa gitu ya. Itu dia. Ada yang mau ditanyain? Sebelum kita masuk ke perairan laut, karena perairan laut juga banyak banget ini. Lanjut ya. Berarti kita masuk ke perairan laut. Atau kita masuk ke oceanografi. Ya. Yang kita wajib pahami yang pertama klasifikasi laut. Klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya, ya.
Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi yang pertama itu ada laut transgresi, ya. Yang kedua ada laut ingresi, yang ketiga ada laut regresi. Oke, kalau laut transgresi, ya, pengertian laut transgresi itu laut yang terjadi karena daratan tergenang. Ini daratan tenggelam. Berarti tadinya bukan laut, bukan. Tadinya daratan, ya, kayak daratan Sunda, paparan Sunda, ya. Paparan Sunda tadinya seluruhnya daratan, menghubungkan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan Asia Tenggara, ya kan? Tapi sekarang kan sudah ada perairan di situ, ada laut Jawa, ada Selat Malaka, ada laut Cina Selatan, ada laut Natuna, dan semua itu merupakan laut-laut transgresi, daratan yang hilang, daratan yang tenggelam, ya. Itu jadi laut dangkal. Contohnya tadi ada laut Jawa, ya. Ada laut Cina Selatan, ada Selat Malaka, Selat Sunda. Itu semua laut-laut transgresi. Berarti tadinya bukan lautan, Kak, bukan, itu daratan. Ya, sehingga banyak ditemukan potensi-potensi sumber daya mineral tambang, ya. Karena kan tadinya daratan, berarti ada kehidupan di sana, lalu mati gitu kan. Terkubur, ya, terkubur mati berada pada suatu wilayah yang luas gitu kan, otomatis potensi sumber daya fosilnya itu cukup banyak. Sumber daya fosil itu kayak minyak dan gas itu cukup banyak. Gitu ya. Ingresi, in, kata dasar in berarti dalam, ya, in masuk ke dalam gitu ya. Ini laut-laut yang bertambah dalam, tambah dalam. Gampangnya gitu ngapalinnya. Laut-laut yang selalu bertambah dalam. Kenapa bisa tambah dalam? Karena ada penurunan dasar laut. Penurunan dasar laut, tenaga endogen, ya. Ada tabrakan lempeng yang bagian satunya masuk ke dalam gitu kan. Ya masuk ke dalam, Kak. Yang bagian satunya masuk gitu kan, otomatis menjadi laut yang bertambah dalam. Contohnya di Indonesia itu ada, kita punya laut Sulawesi, laut-laut dalam, ya. Sulawesi sama laut Banda. Laut Sulawesi itu di bagian barat Sulawesi, laut Banda di bagian timur Sulawesi, membelah Indonesia bagian tengah, memisahkan Indonesia bagian tengah, ya, memisahkan dari bagian timur laut Banda, bagian barat laut Sulawesi, sehingga hewan-hewan di Indonesia bagian tengah endemik khas, tidak nyebar kemana-mana karena ada dua laut dalam itu yang dari dulu sudah memisahkan. Itu ya. Bentar, saya tutup pintu dulu, hujan. Oke, berikutnya ada laut regres, ya. Laut regres itu kan berarti kan ada pengurangan, ya. Ini gampangnya laut regres ini laut yang berkurang luas. Kenapa bisa berkurang luas? Di laut-laut regres ini terjadi yang namanya sedimentasi atau bisa juga terjadi reklamasi. Atau munculnya gunung-gunung laut juga bisa. Tapi lebih lazim karena sedimentasi dan reklamasi. Karena kalau gunung laut nggak semua daerah berpotensi muncul gunung laut gitu ya. Jadi lebih banyak sedimentasi dan reklamasi. Sedimentasi secara alami, reklamasi secara buatan seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Ya, contohnya itu ada Teluk Jakarta, ya, Teluk Jakarta. Ada lagi di laut-laut Singapura, ya, laut-laut Singapura, laut-laut di Jepang, ya, sama banyak reklamasi. Teluk Tokyo, ya, Teluk Tokyo terutama, ya. Lalu ada Uni Emirat Arab sama reklamasi. Belanda juga sama, mereka melakukan reklamasi. Negara-negara yang melakukan reklamasi memang pada umumnya dia memiliki karakteristik wilayah yang sempit, ya. Dia punya wilayah sempit, makanya untuk menambah daratan dia reklamasi pantainya, dia timbun lagi gitu ya, pakai batuan dan tanah gitu. Ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, Boleh. mau nanya itu regresi berkurang luasnya atau berkurang dalamnya ya Kak? Berkurang luasnya menyempit. Oh jadi menyempit, oke siap. Iya, menyempit luasnya karena ada sedimentasi.
ada reklamasi gitu ya, atau muncul gunung. Jadi gini, jadi misalnya ini lautan ceritanya ya, lalu ada di sini muncul gunung, otomatis gunung itu kan akan menghasilkan sebuah pulau gitu ya, pulau gunung api gitu kan, otomatis ya ini berkurang luas dari lautannya gitu, karena ada daratan baru yang muncul gitu. Jadi kayak Selat Sunda itu ada anak Krakatau itu ya, muncul anak Krakatau, muncul pulaunya gitu kan, pulau anak Krakatau, sehingga luas Selat Sunda itu berkurang karena ada daratan. Oke, berkurang luas bukan dalam. Kalau ya sama-sama. Kalau dari segi berkurang kedalaman, memang kebanyakan laut-laut itu terjadi sedimentasi gitu ya, atau hasil dari seluruh material erosi kan nanti dibawanya ke laut juga kan. Memang seluruh dunia pun lautnya bertambah dangkal terus menerus gitu kan. Itu kan proses perataan relief gitu kan. Seperti itu. Lanjut ya. Ini berdasarkan proses terjadinya laut. Berikutnya ada berdasarkan letaknya. Berdasarkan letak lautan ya, posisi ya, atau letak atau posisi dibagi 3 juga. Yang pertama ada laut pedalaman. Yang kedua ada laut pertengahan. Yang ketiga itu ada laut tepi. Kalau laut-laut pedalaman, berarti laut ini letaknya di dalam benua, ya. Dia dikelilingi daratan, Contohnya ada yang namanya Laut Kaspia. Letaknya di mana Laut Kaspia? Ada yang tahu nggak? Laut Kaspia, Danau Laut Kaspia. Disebut danau karena dia dikelilingi daratan, atau letaknya di tengah benua. Namanya namanya perairan di dalam daratan itu kan danau, ya nggak? Tapi dia disebut laut juga. Kenapa? Dia luas banget. Dan selain luas banget, dia sudah punya kadar garam, airnya asin. Jadi sebutnya laut, danau laut ya. Disebut danau karena dikelilingi daratan di tengah-tengah benua, di Asia dia ya. Di perbatasan itu ya, Asia sama Eropa di daerah Uzbek ya, pecahan dari Rusia itu ya, Uzbekistan. Lalu disebut laut ya karena dia punya air asin, disebut danau karena di daratan. Ada Laut Kaspia, ada Laut Mati. Laut Mati ini di Afrika ini ya, yang memang disebut laut mati karena memang nggak ada kehidupan di dalam perairan tersebut. Kenapa bisa nggak ada kehidupan? Karena kadar garam dari laut mati ini sangat tinggi, ya. Jadi kalian kalau berenang di laut mati nggak akan tenggelam, ngambang. Walaupun nggak bisa berenang juga nggak bakal tenggelam, tetap ngambang. Kenapa? Kadar garamnya sangat tinggi, ya, menyebabkan benda-benda nggak akan bisa tenggelam, gitu. Dan nggak akan mungkin ada kehidupan di dalam laut tersebut. Nggak bisa ada kehidupannya. Laut pertengahan ini diantara dua benua, berarti ini laut-laut di Indonesia. Contohnya laut di laut Indonesia ya, yang diantara Asia dan Australia. Kalau laut tepi ini yang langsung berbatasan dengan samudra, langsung laut lepas namanya ya, berbatasan dengan samudra, langsung ke laut lepas. Contohnya ini laut-laut yang ada di Jepang ya, laut yang ada di Jepang itu namanya laut tepi. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Berikutnya ada zona kedalaman laut ya. Ya. Kalau ngomongin zona kedalaman laut ya, ini berarti berhubungan dengan lereng lautnya gitu ya, kedalamannya lah ya, kedalaman ini daratan,
Nah, bentar. Nah, ini dia. Ini 0 meter, ya. 0 meter itu zona pantai, pertemuan antara laut dengan darat gitu ya. Ini namanya zona litoral. Zona pasang surut air laut, zona pertemuan laut dengan darat namanya zona litoral. Ya. Lalu suara saya masih kedengeran? So deras banget hujannya. Halo. Masih ya? Ada suara hujan ganggu nggak? Noise hujannya masuk nggak? Enggak ya? Enggak. Kalau agak kurang jelas bilang ya, soalnya deras banget hujannya. Lalu 0 sampai sekitar kurang lebih 200 meter, ya. Ini zona terang atau zona fotik sebutannya ya. Ini namanya zona laut neritis. Zona neritis. Zona fotik atau zona terang. Gimana karakteristiknya nanti di zona neritis ini nanti banyak ada organisme. Ya. Kenapa banyak organisme di zona neritis? Karena dia masih dapat kena matahari. Karena masih kena matahari, sehingga banyak sekali terdapat plankton. Oke, karena banyak plankton, otomatis ngumpulnya ikan di sini. Itu ya. Lalu 200 sampai 2000 meter, ini zona batial. Ya, zona batial. Berikutnya 2000 meter ya, lebih dari itu biasanya sih sampai sekitar 8.000-an ya. Ini zona abisal. Lebih dari abisal, kadang di buku nggak ada, tambahin sendiri aja ya. Lebih dari abisal, lebih dari 8.000 itu ada zona hadal atau zona palung. Atau hadopelagis, hadal, bagian dasar laut yang dalam gitu ya. Oke, karakteristik di bagian batial, abisal ini hampir sama ya, sama-sama gelap. Ya, sama-sama gelap. Kalau abisal nih benar-benar afotik atau gelap total ya. Gelap total. Nanti ikan-ikannya biasanya dia punya keunikan ya, dia punya cahaya sendiri. Kalau kalau kalian nonton SpongeBob itu di laut dalam ikannya ada lampunya gitu ya. Di SpongeBob kan gitu ya. Itu zona-zona abisal. Ya, kalau di zona hadal ya lebih dalam lagi, itu lebih semakin ke dalam itu semakin sedikit spesies ikan yang bisa kita temui ya. Jadi seperti itu karena tekanannya sudah sangat besar, jarang ada organisme yang bisa survive, yang bisa beradaptasi di tekanan dan kedalaman yang sangat dalam itu. Ada yang mau ditanyain dari zona kedalaman laut? Cukup. Berikutnya kita akan bahas, masih ada waktu yang lumayan ya, morfologi lah, morfologi laut ya, morfologi laut. Saya pakai gambar aja, ntar saya cariin dulu gambarnya. Morfologi laut. Nah, kurang lengkap. Sabar ya. Sabar, ini boleh. Oke, udah muncul gambarnya ya. Ini yang saya coret-coret, akan saya coret-coret. Ini morfologi laut. Yang pertama ada landasan benua atau nama lainnya ini shelf. Continental shelf atau landasan benua. Dia perpanjangan dari daratan. Lihat ya. Ini daratan, lalu masuk mulai ke
lereng perairan. Nah, ini perpanjangan dari daratan, ini namanya shelf. Lalu ada yang sudah mulai masuk curam ke dalam, ini namanya slope, continental slope. Bedanya shelf sama slope, shelf yang landai, ini landai namanya ya, atau kemiringannya nggak besar, atau daerah-daerah yang landai. Daerah-daerah landai, ini landai ini kemiringannya. Kalau ini kemiringannya udah curam, kemiringan curam ini slope. Lalu ada tanjakan benua, ini rise, continental rise namanya ya. Tapi jarang ditanyain sih kalau tanjakan benua. Ya, dia udah mulai dari abisal, dari ini namanya basin. Ini nih, yang ini nih basin atau lubuk. Basin bahasa internasionalnya, bahasa umumnya, bahasa kitanya lubuk. Lubuk hati ya, padahal bukan paling dalam kalau lubuk ya, paling dalam ini palung. Lubuk atau basin, lalu mulai menanjak, ini baru rise. Ya, tanjak, mulai menanjaknya ini rise. Agak tinggi dia baru slope. Masuk darat itu shelf, itu ya bedanya ya. Ini lubuk atau basin, dataran rendah yang luas di lautan ya, lubuk. Lalu ada palung atau trench atau trough, sama. Trench, ini celah atau palung, ya, bagian laut yang sangat dalam itu palung. Ya, ini tulisannya sampai 10.000 ya, 10 kilo. Memang yang tercatat sekitar 10 sampai 11.000 ya. Palung Mariana Trench itu yang paling dalam. Lalu ada ridge, ini namanya ridge nih. Ini ridge ya. Ridge, apa itu ridge? Punggung dasar samudra, punggung lautan, ya, ridge. Di Atlantik banyak, namanya Mid Atlantic Ridge, gitu ya. Lalu ada gunung laut atau Simon. Bagian laut yang memang dia sudah keluar gitu ya, jadi gunung ya. Ada yang mau ditanyain? Halo? Cukup jelas ya? Lereng lautan cukup jelas ya? Oke, berikutnya boleh di screenshot atau boleh ngambil sendiri nanti di Google-nya ya. Kita akan bahas tentang masih perairan laut yang jelas. Jadi morfologi laut sudah. Kalau ngomongin apa lagi ya? Oh, ini gelombang. Ya. Gelombang kan namanya ombak ya. Ombak. Lalu ada yang namanya, ini sifat fisik air laut ya. Ada gelombang, ada arus. Ya, kalau arus ini pergerakan massa airnya. Lalu ada lagi sifat kimianya, ada salinitas, dan ada densitas. Itu ya. Bedanya gelombang sama arus, ada yang tahu nggak? Halo? Bedanya gelombang sama arus. Ayo, yang bisa. Sama nggak arus sama gelombang? Bedanya gini. Enggak. Enggak, ya apanya yang enggak? Ayo. Kalau gelombang menggulung, kalau arus ngalir. Ngalir. Berarti kalau gelombang nggak ngalir. Kurang lebih hampir tepat ya. Kalau gelombang dia menggulung atau gerakan-gerakan air yang ada di permukaan ya. Gerakan-gerakan air yang ada di permukaan itu pengertiannya gelombang. Dia dipengaruhi oleh yang pertama
Gerakan angin pasti ya, gerakan angin. Semakin besar anginnya, maka ombaknya pun akan semakin besar. Bedanya kalau gelombang ini pasti akan pecah di pantai gitu ya. Kalau arus dia pergerakan masanya. Kalau arus ini pergerakan massa air. Pergerakan massa air. Airnya yang bergerak gitu. Kalau gelombang di permukaannya aja ya. Jadi gerakan angin lalu dipengaruhi kedalaman juga, morfologi kedalaman. Jadi yang ada refraksi gelombang, refraksi itu ada pembelokan. Ketika masuk ke perairan dangkal, gelombang itu akan membelok gitu ya. Gerakan angin lamanya angin dan seperti itulah. Pokoknya dipengaruhi lebih ke angin ya kalau gelombang ya. Kalau arus dipengaruhi oleh yang pertama ada perbedaan yang namanya suhu. Perbedaan suhu nanti akan mempengaruhi arah arus. Yang kedua rotasi bumi ya atau nanti gaya Coriolis ya. Coriolis. Sehingga ada pembelokan arus laut. Perbedaan suhu otomatis nanti ada pergerakan air laut. Juga nanti arus saya jelasin sendiri ya. Saya akan bahas tentang arus sendiri nanti. Itu dia. Lalu ada juga dipengaruhi oleh gravitasi ya. Nanti jadi arus pasang surut ya. Gravitasi bulan ya. Jadi pasang surut nanti ya. Ada perbedaan pasang surut, ada pasang purnama, ada pasang perbani. Itu nantilah kalau cukup waktunya ya. Lalu ada salinitas berikutnya. Salinitas ini kadar garam air laut ya, kadar garam ini dipengaruhi oleh yang pertama ada yang namanya penguapan, evaporasi, yang kedua ada curah hujan, yang ketiga itu ada sungai ya, keberadaan sungai atau muara-muara sungai, keberadaan muara sungai. Ini akan mempengaruhi kadar garam air laut sehingga ada perbedaan kadar garam. Jadi kadar garam laut beda-beda, gitu ya. Kalau di Indonesia, ya kalau kita ngomongin Indonesia, negara kita, banyak kan di timur atau di barat? Kadar garamnya lebih tinggi di timur atau di barat? Ayo. Ayo. Timur bukan sih, Kak? Kenapa timur? Di Pulau Jawa kan? Timur di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya. Jawa masih barat hitungannya. Timur tuh kayak Kepulauan Ambon, Sulawesi bagian timur ya, Kepulauan Ambon, Papua. Nusa Tenggara Timur itu juga masuk Flores itu timur ya, laut Flores. Kalau barat itu kayak Laut Jawa, Laut Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Natuna, Laut Cina Selatan itu di barat. Lebih tinggi mana? Ayo kan akutin. Lebih tinggi di timur. Kenapa? Dilihat dari evaporasi penguapan besaran di timur. Suhunya jauh lebih tinggi ya. Nggak jauh lebih tinggi atau suhu rata-ratanya lebih tinggi di bagian timur dibandingkan bagian barat. Curah hujan banyakkan di bagian barat. Bagian timur jauh lebih sedikit curah hujannya. Sehingga curah hujan itu kan air tawar ya. Berarti imbuhan penambahan air tawar di bagian barat cukup tinggi. Sungai-sungai besar banyakkan di bagian barat, Sumatera dan Kalimantan, sehingga sungai banyak sungai, otomatis kadar garamnya akan berkurang. Seperti itu. Paham ya? Itu jadi barat dengan timur kadar garamnya lebih besar bagian timur. Dilihat dari evaporasinya lebih besar ya. Evaporasi lebih besar di bagian timur, curah hujan besar di barat, sungai di bagian barat, itu ya. Oke. Densitas ini salah satu penyebab ya, arus laut juga disebabkan oleh perbedaan densitas ya. Arus kan pergerakan ya. Densitas itu kayak perbedaan kerapatan airnya ya, kerapatan air. Ya, kerapatan airnya berbeda. Ada yang banyak gitu ya, ada yang ya nggak terlalu rapat gitu ya.
Ini dipengaruhi oleh termohelin namanya. Termohelin. Ya, termohelin ini term itu apa term? Term itu suhu dan salinitas. Ya, salinitas. Kadar garam dan suhu akan menyebabkan perbedaan-perbedaan dari densitas air. Gitu ya. Oke, harus kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama ada arus pasang surut dulu ya. Arus pasang surut, di mana ada arus pasang purnama dan ada pasang perbani. Pasang surut purnama dan pasang perbani ya. Bedanya apa? Ayo. Bedanya apa? Ayo. Aduh, Kak, lupa. Pasang purnama ini kondisinya ketika sedang bulan purnama. Ya, di mana kondisi bumi, bulan, dan matahari ya garis berada satu garis lurus. Ya. Kalau perbani bumi, bulan, matahari, bulan, matahari membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Bedanya gitu. Tegak lurus. Kalau purnama garis lurus, kalau perbani tegak lurus. Bedanya itu. Ya, jadi kalau purnama itu ini matahari, lalu ini ada gambar bumi, di sini ada bulannya di sini. Jadi nanti kelihatannya ya. Jadi ini kan kena sinar matahari seluruhnya ya, jadi kena gitu ya. Jadi kelihatan di sini ada bulan purnama, nanti pasangnya lumayan cukup besar ya. Kalau perbani kebalikannya, di sini bulannya. Matahari, bumi, bulannya di sini. Tegak lurus. Ya. Gitu ya, perbani dan purnama. Jadi ada gravitasi bulan, itu airnya nanti ikut ke pasang nih, ketarik. Itu lalu ada gerakan air laut atau arus yang namanya ada arus rip current ya. Rip current. Ada longshore current ya. Harus dibagi dua, ada rip current, ada longshore. Ini arus balik, bukan arus balik mudik ya, arus balik yang terdapat di lautan, di pantai. Ini yang berbahaya ya, yang banyak menelan korban jiwa itu rip current. Kalau longshore gampang, ini long itu panjang ya, ini gelombang arus panjang ya, harus memanjang pantai. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau arus balik ya, ini laut nih ceritanya, ini laut, ini darat ya. Kalau kalau rip current ini gelombang datang, ada arus datang gitu ya, lalu dibelokkan ya, dibalikan lagi gitu. Nah ini rip current kondisinya. Jadi ketika arus itu menghantam pantai ya, ada gaya baliknya. Nah ini yang akan menelan korban ya. Jadi lagi berenang asik-asik, tiba-tiba keseret ke tengah lautan. Itu ya, katanya Nyi Roro Kidul. Bukan Nyi Roro Kidul, itu rip current namanya. Gitu ya. Jadi kita bisa kaji secara ilmiah. Kalau itu kan irasional. Nyi Roro Kidul kan dikaji pakai ilmiah nggak bisa. Bisa pakai ilmiahnya, yaitu gelombang rip current, arus rip current. Bukannya Nyi Roro Kidul, beda. Gitu ya. Itu dia. Jadi mau pakai baju hijau, mau pakai hitam, mau pakai merah, ya kalau berenang di rip current pasti ketarik gitu loh. Jadi nggak dipengaruhi, oh gara-gara pakai baju warna hijau. Nggak boleh pakai baju warna hijau karena warnanya mirip dengan air laut. Kalau tenggelam susah dicari gitu loh.
makanya disarankan pakai baju yang warna cerah gitu kan, kayak kuning putih gitu kan. Jadi kalau ke bawah rip current gampang nyarinya gitu kan, gampang diselamatinya. Nah, cara menyelamatkan diri dari rip current, kita jangan bergerak ke pantai terus kedorong ke laut, nanti malah yang ada yang harus kita lakukan, kita harus keluar dari zona rip current-nya, jadi berenangnya horizontal ke samping kalau kita berada di zona rip current gitu ya. Itu dia. Tapi yang aman kalau di daerah-daerah yang banyak rip current-nya jangan berenang terlalu jauh gitu aja ya. Itu dia rip current. Berikutnya ada longshore. Longshore ini gelombang atau arus panjang ya, arus memanjang. Jadi ini pantai ya, ini lautnya, ini darat. Nanti arusnya dia begini dia, ya, memanjang. Gerakannya ke samping. Itu dia longshore dan rip current. Berikutnya persebaran arus global. Saya langsung pakai gambar aja kalau arus global ya. Ntar dulu saya cari dulu nih arus laut. Nggak kelihatan. Ini kecil banget ya. Nah, inilah arus laut. Ya mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ada dua jenis arus ya. Ada yang arus panas yang berwarna merah, ada arus dingin yang berwarna biru. Ini saya coret-coret nanti, tenang aja. Kalau arus-arus yang berwarna merah itu sifatnya panas. Ya, sifatnya panas. Ini jadi ini merah nih ya. Ini merah ya. Ini merah juga nih ya, menuju ke atas. Ini merah semua. Pokoknya arus-arus yang berasal dari daerah khatulistiwa itu berwarna merah atau memiliki sifat yang panas. Sedangkan arus-arus yang berasal dari kutub itu berwarna biru atau dia sifatnya dingin. Ini dingin ya. Ini dingin. Lalu ini dingin ya. Ini arus dingin semua yang ada di sini ya. Itu dia arus laut. Ini dingin juga nih, masuk ke Peru ya. Nah, itu dia arus panas dan arus dingin. Lalu sebaran nama-nama arus yang terkenal, kalian hafalin aja yang ada yang di Samudra Atlantik dulu nih, tengah nih Atlantik ya. Antara Amerika dengan Eropa dan Afrika itu ada Samudra Atlantik. Itu yang terkenal ada arus Gulf Stream. Ya, ini Gulf Stream. Yang saya kok biru, sorry. Ini Gulf Stream yang warna merah. Gulf Stream. Arus Gulf ya. Gulf. Dia arus panas ya yang mengalir di pantai barat Eropa. Dari Amerika bagian timur, dari pantai timur Amerika menuju ke pantai barat Eropa. Nah, ini dia arus Gulf Stream sehingga menyebabkan laut-laut yang ada di Eropa bagian barat, tepatnya di Inggris, Britania, ya. Di Britania itu lautnya nggak pernah dia beku ketika musim dingin, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas perdagangan dengan baik, sehingga ekonominya jauh lebih maju gitu ya, karena lautnya nggak beku. Sedangkan kalau laut-laut di Rusia kan beku musim dingin. Nah, itu arus Gulf Stream ya. Kalau di Pasifik, ini bagian Pasifik ya. Ini laut-laut Pasifik, Samudra Pasifik. Ada Kuroshio yang sifatnya panas, ini Kuroshio. Ada Oyashio yang sifatnya dingin. Kuroshio panas, Oyashio dingin, ketemuan. Tempat ketemunya itu di Jepang, otomatis Jepang banyak ikan karena banyak plankton di tempat pertemuan dua arus. Panas dingin ketemu, banyak plankton. Jadi dampaknya itu Jepang itu banyak ikan. Gitu. Ada yang mau ditanyain dari arus, sisanya nanti tinggal dibaca di petanya ya. Ada arus Benguela nih, dingin, Benguela sifatnya dingin. Ada arus Agulhas.
Agulhas sifatnya panas itu di Hindia, kalau Benguela di Atlantik bagian selatan ya. Ada arus mana? Ini Brasilia, ya ini arus Brasilia nih, yang ini nih. Ini Brasilia, ya. Ini arus Peru, yang ini Peru, ya ini Peru, ini Brazil, lalu ini ada arus California di bagian sini, arus California, dan masih banyak lagi. Ada yang mau ditanyain? Kak, maaf izin mau materi arus sama gelombang, oke. Ada yang mau ditanyain dari arus laut? Dari sini dulu ya. Saya kecilin. Kecilan nggak? Ini gelombang arus. Udah? Oke, Hakim. Ada pertanyaan? Kayaknya cukup materinya. Kita masuk soal ya. Bentar. Soalnya mana WhatsApp saya ya? Oh, ini hasilnya doang. Berarti kita harus buka di News Center-nya. Tadi bisa post testnya? Ini post test biorama. Kita akan bahas soalnya. Bentar. Bentar ya, saya lihat dulu. B8280. Oke, ini udah muncul soalnya ya. Faktor mempengaruhi besar kecilnya infiltrasi, masuknya air ke dalam tanah atau infiltrasi dipengaruhi oleh yang pertama pasti dia kemiringan lereng ya. Kemiringan pasti. Semakin miring lerengnya, infiltrasi akan semakin lemah, akan semakin kecil. Semakin datar, otomatis kalau dia datar, masuknya air itu akan semakin banyak. Jadi 3 ini masuk. Ya. Lalu dipengaruhi oleh porositas tanah. Porositas nanti akan mempengaruhi tingkat permeabilitas. Ya. Kemampuan kemampuan tanah untuk menyerap air ya. Semakin besar porositasnya, semakin banyak pori-pori di dalam tanah, otomatis masuknya air ke dalam tanah akan semakin banyak. Yang ketiga dipengaruhi oleh vegetasi. Ya. Semakin banyak tanaman penutup lahan atau vegetasi, infiltrasi juga akan semakin besar. Jadi jawabannya 2, 3, dan vegetasi 6. Jawabannya A. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini infiltrasi, berikutnya yang kedua. Nah, ini soal analisis ya. Ada bentuk das, ada 2 bentuk das. Ada das X dan das Y. Asumsinya dia punya luas kemiringan jenis tanah, tutupan vegetasi yang sama. Jadi tanamannya jumlahnya sama,
kemiringannya sama, besarnya, wilayahnya, topografinya sama, gitu ya, luasnya sama. Nah, berbeda cuma dari bentuknya, ya. Hujannya juga sama. Yang rentan banjir yang mana? Yang X atau yang Y? Yuk, mana yang rentan banjir? Halo? Halo, halo. Jadi, kalau dari bentuk dasnya, yang rentan banjir itu das yang bentuknya membulat. Rentan banjir ini yang membulat. Ya, membulat. Kalau yang memanjang dia lebih tahan terhadap banjir ya, atau potensi banjirnya nggak sebesar yang membulat. Berarti yang X ini lebih besar potensi banjir. Kenapa? Karena kalau membulat ini ibaratnya limpasan airnya sampai ke hilirnya itu cepat, ya, lebih cepat, lebih banyak juga potensi limpasan ya terakumulasi di bagian hilir atau limpasan-limpasan air yang masuk ya dari sini, dari sini, dari sini ya. Ini kan sumber-sumber airnya masuk semua ke sungai bagian utamanya yang tengah nih. Nah, nyampe di hilirnya ini jauh lebih cepat, jauh lebih banyak, akumulasinya lebih banyak dibandingkan yang memanjang. Ini sungai-sungai memanjang polanya ya. Ini sebarannya untuk sampai di bagian hilirnya nggak secepat, tidak sebanyak yang bagian X, yang bentuknya X. Jadi jawabannya yang C. Ya. Dasar bentuknya membulat, sorry saya turunin deh. Dasar bentuknya membulat ya, sehingga limpasan air hujan dari daerah aliran dari dasnya itu kumpulnya di bagian hilir ini banyak. Ada yang mau ditanyain? Gitu ya. Jawabannya yang C. Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 3. Mana yang salah tentang pola aliran sungai? Yang salah ya. Jawabannya B. Karena trellis ini litologinya bukan sesar. Kalau sesar ini patahan. Nah, litologi dari sungai trellis ini itu daerah lipatan atau pegunungan lipatan, bukan zona sesar. Bedanya itu ya. Dikontrol oleh lembah-lembah lipatan atau antiklinal dan sinklinal gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang lainnya betul. Dendritik, homogen, ya. Anular, dome. Paralel ini lereng yang curam ya. Paralel ini sungai yang lurus-lurus ya. Radial mengalir dari suatu puncak ketinggian ke daerah lembah yang lebih rendah. Ini radial sentrifugal ya. Lembahnya radial sentripetal, puncaknya radial sentrifugal. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut. Sifat arus upwelling. Nah, tadi lupa saya bahas ini ya tadi ya. Untung ada di soal, nggak apa-apa. Upwelling, ini nama lainnya umbulan. Bahasa Indonesianya umbulan. Umbulan. Ini daerah yang kaya ikan. Daerah umbulan ini kaya ikan. Kaya ikan. Ngumpulnya ikan itu di daerah upwelling. Ya. Ini terjadi ketika adanya arus naik ya. Arus naik di dasar. Ini permukaan. Jadi dia dari dasar laut naik ke atas permukaan. Ini membawa banyak yang namanya nutrien. Ya, nutrien yang banyak terkandung di dasar laut, endapan-endapan gitu ya. Karena kaya akan nutrien sehingga dia nanti banyak ikan. Lalu karakteristik suhunya gimana, Kak? Karakteristik suhunya ini dia lebih dingin dibandingkan daerah sekitar. Karena arus dasar itu arus dingin. Ya. Dasar laut itu arusnya dingin sifatnya ya. Kalau permukaan itu arusnya hangat.
Ketika ada umbulan naik dia ke atas sehingga arus dinginnya naik ke bagian permukaan. Jadi jawabannya A. Kaya akan nutrien dan arusnya suhunya dingin. Ya, cara menemukan umbulan atau upwelling ini bisa pakai GPS thermal ya. Jadi kalau nelayan-nelayan negara maju sudah pakai GPS semua, melautnya dia cari daerah upwelling, dia tebar jaring, banyak dapat ikan. Itu ya jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita masuk nomor terakhir. Neritik. Kenapa neritik sangat kaya akan flora dan fauna? Tadi saya bahas ini ya. Dia hangat permukaan, laut-laut permukaan ya. Laut dangkal, kalau laut dangkal pasti dia hangat suhunya. Banyak mangrove, iya, ya, darat ya, dekat dengan ini ya, apa laut dangkal pokoknya ya. Sehingga banyak mangrove, banyak bakau, tempat-tempat tinggalnya hewan-hewan ikan itu ya, ekologinya. Lalu banyak terumbu karang, iya. Ini salah, banyak klorofil ya di sana ya, banyak klorofil. Jawabannya 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, kalau gitu kita cukupi. Udah, nggak ada lagi pertanyaan? Udah paham? Nanti kalau ada nemu-nemu soal, kalau masih bingung, boleh langsung tanya ke saya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke, kita tutup aja pertemuan kita pekan ini. Kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Hidrosfer, atmosfer, udah. Berarti tinggal, kalau nggak salah biosfer deh. Pekan berikutnya, kalau nggak nanti kita lihat aja ya materinya apa. Mudah-mudahan nilai tryoutnya terus naik, terus progres. Yang masih zona merah besok sudah kuning, yang sekarang udah kuning besok udah hijau ya. Jadi udah di Februari pertengahan nanti ya. Saya harap udah banyak yang hijaunya lah daripada yang kuningnya, apalagi yang merah gitu ya. Merah harus cuma tinggal dikit lah ya, tinggal 10%-nya lah boleh lah. Kalau masih banyak ya agak harus didorong lagi belajarnya. Oke. Jaga terus kesehatan biar belajarnya bisa lebih kondusif ya. Semangat terus belajarnya karena masih ada waktu yang cukup untuk mendorong nilai-nilai kalian. Yang masih nilai jelek ya jangan khawatir ya, tetap bisa kita kejar semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Sama-sama, thank you ya.